Salam Aquaris. Kali ini seperti biasa ya, kita mau ngobrol ringan seputar akuatik ya. Bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan biar cepat, kita langsung masuk aja ya ke pembahasan. Dari bakso babi. Wah, nih makanan kembali bertanya nih. Oke, apa nih pertanyaannya ya? Waduh, panjang nih. Seperti biasa ya, akan langsung dijawab setiap ketemu pertanyaan. Saya mau tanya, akuarium koki saya semi outdoor. Ada bagian di jam-jam tertentu terkena sinar matahari dan membuat lumut tumbuh. Saya baca-baca H2O2 bisa untuk menghilangkan lumut. Pertanyaan saya, 1. Apakah aman H2O2 digunakan untuk akuarium Mas Koki? Oke, H2O2 ya. Itu nama lainnya hidrogen peroksida ya. Sebenarnya kalau akuaris yang alirannya aquascape ya, yang sukanya dengan akuarium yang penuh dengan tanaman ya, tanaman akuatik gitu. Itu udah nggak asing lagi sih dengan yang namanya hidrogen peroksida ini ya. H2O2 itu aman dalam batas maksimal 3% ya konsentrasinya, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari itu ya bisa berpengaruh ya ke ekosistem air di dalam akuarium gitu, bukan bakteri aja, ekosistemnya nanti bisa terpengaruh. Jadi maksimum hanya 3% ya. Nah, kalau pakai H2O2 nanti biasanya dia akan timbul bubble ya, bubble kecil gitu kayak soda gitu ya, banyak gelembung-gelembung kecil gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, emang sifatnya tuh H2O2 kalau ketemu air emang begitu ya. Kita tuh kalau beli tanaman air nih ya, biasanya kan kita bleaching dulu ya, kita bilang kita bleaching. Bleaching tuh kayak pemutih gitu ya, dibersihin dengan pemutih. Nah, pemutih itu H2O2 ya, hidrogen peroksida yang konsentrasinya 3%. Jadi aman ya. Nah, yang penting dosis pakainya ya. Jadi kalau mau pemakaian langsung, kalau mau dituang nih ke akuarium itu cuma boleh takarannya sekitar 15 ml ya buat 50 liter air ya. Jangan lebih dari itu ya, bahaya. Soalnya H2O2 ini sebenarnya adalah disinfektan. Jadi kalau udah pakai H2O2 buat tujuannya mau basmi lumut gitu, besok kita harus ganti air 50% lah ya. Lalu wajib kita tambahkan lagi bakteri starternya gitu. Karena banyak bakteri starter yang keriset juga tuh, mati juga kena efek dari H2O2 tadi ya. Oke, pertanyaan kedua. Kegunaan H2O2 selain membunuh alga, apakah bisa membunuh bakteri? Karena saya pikir untuk meminimalisir terjadinya aeromonas dan lain-lain. Iya, kan memang dia itu disinfektan gitu. Jadi pasti akan bunuh bakteri ya. Bukan cuma aeromonas. Bakteri baik kita juga bisa kena dampak gitu. Makanya seperti yang tadi saya bilang, dosis hanya boleh 15 ml per 50 liter air. Besoknya langsung ganti air 50% water change, terus tambahin lagi bakteri starternya ya. Pertanyaan ketiga, kalau saya lihat H2O2 kalau terkena di tangan akan terasa sakit. Yang saya heran ada beberapa yang mencampurkan H2O2 ke kolam atau tank yang di dalamnya ada ikan. Apakah benar aman kok? Ya ini otomatis tadi udah terjawab ya di pertanyaan nomor 1 sama 2 tadi ya. Aman selama mengikuti tadi ya. Konsentrasi cuma 3% gitu, terus ganti air kayak tadi lah gitu ya. Aman asal ikutin petunjuknya ya. Lalu pertanyaan keempat, lalu untuk ikan koki menggunakan H2O2 yang 3% atau yang 50%? Wah, astaga. 50%, aduh. Lanjutin dulu ya. Dan takarannya berapa kalau untuk kegiatan rutin menjaga alga agar tidak tumbuh? Waduh, ini maksimum 3% ya. 5% aja udah rusak itu ekosistem, apalagi 50%. Nggak ada ya, nggak boleh ya. Jadi
Takaran juga kan tadi udah dikasih tahu ya, 15 mililiter per 50 liter air gitu. Kalau dilakukan rutinnya kapan gitu ya, baiknya ya sehari sebelum jadwal ganti air ya. Jadi nggak banyak buang air karena kan habis pakai H2O2 harus ganti air besoknya. Gitu aja. Pertanyaan kelima, semisal saya water change 25% 2 hari sekali, apakah aman tiap 2 hari sekali saya masukkan H2O2? Iya, aman, tapi nggak bisa 25% ya, bagusnya 50% ya. Sebaiknya 50% lah, supaya nggak beresiko ya. Saya lihat beberapa YouTuber menambahkan PK untuk pemeliharaan rutin ke akuarium. Dan setelah itu dimasukkan H2O2. Penjelasannya kenapa harus diberi H2O2 ya kok? Kalau akuarium diberi PK, tapi setelah itu tidak diberi H2O2, tidak apa kok? Nggak harus sih, kalau menurut saya nggak harus. PK itu ya dalam konsentrasi larutan rendah kan juga sama fungsinya, dia sebagai disinfektan juga gitu, bisa bunuh bakteri juga. Jadi nggak perlu tambahin H2O2 juga nggak apa-apa gitu sebenarnya ya. Cuma ya kalau digabungkan gitu, maka pasti kan daya oksidatornya akan jauh lebih kuat gitu aja. Jadi menurut saya gini, itu tergantung level serangan penyakit yang sedang dihadapi aja sih. Apa cukup pakai PK aja atau cukup pakai H2O2 aja atau mau gabungan itu juga boleh gitu. Sama aja kayak saya gitu ya. Saya tuh kalau pas lagi beresin fungus ya, itu saya suka menggabungkan antara methylene blue dengan acrylflavin gitu. Karena saya antisipasi selain ada serangan dari jamur, nanti bisa ada serangan dari bakterinya juga. Nah, jadi nggak masalah sih ya. Yang penting itu adalah langkah selanjutnya itu tadi yang setelah pemberian disinfektan, airnya harus diganti setengah besoknya. Tambahin lagi bakteri starternya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke Milviano. Loh ada apa nih Mil? Jadi sering muncul ya. Ada apa nih? Yuk lihat ya. Permisi Om, darurat nih. Hehehe. American Cyclid saya, American Veste atau Red Terror tiba-tiba terkena pop eye dan berak putih. Itu penanganan yang baik bagaimana ya Om? Apakah karena berantem terkena mata menjadi pop eye? Padahal saya rajin ganti air, seminggu bisa 2 kali. Terima kasih Om. Oh iya Mil, habis berantem ya. Ya kalau dengar ceritanya sih kemungkinan yang muncul memang ya kalau habis bertengkar gitu terus kena area mata gitu ya, dan mungkin kan ada luka ya, luka kecil gitu di area mata gitu ya, bisa infeksi kecil juga gitu. Mata kan di area ini kan otomatis adalah bagian yang paling mudah terserang bakteri gitu karena terlalu dekat gitu kan. Nah jadi sebagian bakteri mungkin masuk juga nih melalui mulut ya karena kan dekat gitu. Nah itu kenapa tadi makanya si Milviano bilang barefoot ya, berak putih ya, itu tandanya adalah internal bakteri ya, penyakit internal bakteri. Tandanya adalah barefoot. Tapi ini di make sure ya, barefootnya tuh beneran barefoot bukan ya. Takutnya cuman transparan. Kalau transparan bukan internal bakteria ya. Kalau benar-benar putih ya, kalau benar putih itu bisa dipastikan kena internal bakteri ya. Jadi satu-satu ya penanganannya. Untuk yang pop eye ya, itu bisa pakai methylene blue sama garam ikan, glucosalt lah kalau ada ya. Itu sehari 2 kali, pagi dan sore ya. Kalau ikannya masih kecil itu bisa direndam di gayung juga boleh gitu ya. Kalau enggak ya bikin aja dosisnya kayak gini. Methylene blue-nya 5 tetes buat 1 liter air ya. Kalau garam ikannya atau glukosaltnya tuh 1 sendok teh aja gitu. Diaduk ya, direndam 5 menitan ya, sehari 2 kali ya, pagi dan sore gitu. Larutannya nih hanya bisa dipakai sehari doang. Jadi kalau besok mau ngerendam lagi udah harus bikin baru lagi. Karena methylene blue tuh cuman efektif
8 sampai 12 jam lah gitu paling lama ya. Jadi wajib bikin baru lagi ya. Terus kalau yang internal bakteri ya, kalau nanti ternyata bener nih beraknya berak putih bukan transparan gitu. Itu nggak ada cara lain, harus diinjek metronidazole lah sebaiknya ya. Nah kan susah nih mungkin kalau siklit gitu ya. Jadi injeknya ke pakannya aja biar gampang. Misal dia doyan makan udang, injek metronidazolnya itu nanti di udang gitu ya. Jadi gampang, sambil makan sekalian makan obatnya gitu ya. Semoga cepat sembuh ya ikannya ya, Mil ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita ke Epzen. Epzen whatever lah ya. Susah ini lanjutannya. Langsung ke pertanyaannya aja. Ke pertanyaannya aja. Halo Pak, izin mau tanya. Parameter air yang baik untuk ikan cupang itu bagaimana? Kenapa ikan cupang gampang kutilan ya Pak? Sebenarnya ikan cupang itu boleh pakai sistem smart tank yang dipakaikan sistem filter seperti pada ikan akuarium pada umumnya. Atau sebaiknya air diganti baru total per setiap 3 atau 4 hari. Mohon pencerahan air cara tepat untuk merawat air untuk ikan cupang. Terima kasih dan sehat selalu Pak. Parameter air ya buat cupang tuh sebenarnya cupang tuh kan ikan tempur. Jadi dia kuat sebenarnya gitu ya, fighting fish gitu ya. Nah, ikan laga. Jadi dia nggak butuh yang aneh-aneh lah ya. Kan dia juga ikan tropis. Jadi yang kita mulai ini parameternya dari suhu dulu lah. Suhunya nggak boleh dingin ya, karena dia ikan tropis ya, 28 sampai 30-an lah. Itu cocok buat dia gitu ya. Kalau pH ya sebaiknya pH netral di mana-mana ya. 6,5 terendah gitu, tertingginya 7,5 lah ya. Itu paling bagus segitu. Kalau GH semua ikan sebaiknya memang GH-nya kecil. 3 atau 4 DGH lah ya. Kalau GH kecil otomatis TDS kecil ya. Usahakan maksimal 200 ppm gitu. Nah, sementara kalau yang lainnya tuh kayak amonia, nitrit udah pasti harus 0 ya. Kalau nitrat boleh ada maksimum 20 ppm ya. Lalu kalau ikan cupang sering kutilan ya, itu berarti TDS-nya tinggi ya. Lalu maksudnya gini, kalau TDS-nya tinggi itu berarti banyak microparticle yang menempel di tubuhnya dia gitu. Nah, someday mungkin mikropartikel ini ada yang agak tajam ya, jadi nancep gitu di tubuhnya dia gitu. Jadi itu TDS-nya kayaknya tinggi. Coba aja dicek sumber airnya ya, TDS-nya berapa gitu ya. Lalu mengenai lebih bagus mana nih sistem yang mana buat si ikan cupang? Pakai filter atau enggak gitu ya. Jelas lebih bagus yang pakai filter lah ya. Karena semua parameter tadi di atas nih otomatis fluktuasinya kalau pakai filter kan nggak berubah jauh dibandingkan kalau langsung ganti air gitu. Apalagi kan ganti airnya total gitu tadi bilangnya ya. Itu kan semua parameter yang tadi di atas tuh langsung ke reset lagi gitu ya. Dari awal lagi gitu. Jadi bagusan yang sistemnya pakai filter. Oke? Ya, lanjut ya. Ke Jose Givari. Om, kenapa tank saya jadi berkabut setelah dikasih oksigenik? Itu tandanya Yose kasihnya kebanyakan. Itu namanya bakteria blooming ya. Berkabut tuh kalau bakteri kebanyakan itu jadi begitu memang putih. Nggak usah khawatir sih, nggak usah diapa-apain, ntar juga bening sendiri gitu. Dan sekali bening ya beningnya tuh kinclong gitu sampai seolah-olah nggak kelihatan airnya ya. Atau kalau nggak tahan ya ganti air setengah gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, biarinin aja ya. Sementara nih pemakaiannya di stop aja dulu ya. Nanti biasanya kan kalau oksigenik tuh minggu berikutnya baru mau dilanjut gitu. Nah, waktu pas lagi mau lanjut di minggu berikutnya dosisnya dikurangin setengah dari petunjuknya itu ya. Biar nggak blooming lagi. Oke? Oke, lanjut ya. Ke
Dua darah frozen food. Ini makanan lagi nanya nih. Yuk kita lihat ya, apa pertanyaannya nih. Terima kasih Koko. Pertanyaanku udah dijawab di tanya jawab 14. Menyambung terkait pembahasan Caltness. Saya pernah dengar katanya media Caltness sebaiknya diletakkan di chamber terakhir. Karena kalau diletakkan di chamber pertama, perputaran Caltness menghasilkan rongga udara. Dan akhirnya bakteri baik yang ada di chamber berikutnya akan memakan udara tersebut. Bagaimana pandangan Ko Vincent terkait penempatan Caltness ini? Terima kasih. Nah, ini masih ada lanjutannya nih. Bakteri baik yang harusnya memakan bakteri jahat justru memakan rongga udara dari Caltness dan bakteri jahat akan kelewat. Oke, pakan beku. Frozen food kan makanan beku ya, jadi mirip sama pakan beku. Bercanda ya, jangan diambil hati. Caltness di chamber pertama ya nggak cocok juga. Harusnya chamber pertama itu mekanis, ya benar-benar mekanis ya, busa gitu, supaya nanti begitu pas masuk Caltness udah nggak terlalu berat bebannya. Walaupun Caltness itu kan biomekanis bilangnya gitu, tapi dia tidak sebagus mekanis sungguhan ya kalau buat urusan kotoran-kotoran yang besar gitu ya, yang pokoknya sebaiknya dia jangan di pertama juga, kedua boleh gitu. Lalu tadi bilang terakhir ya, terakhir kan buat return ya, return kan, buat kembali gitu ya ke akuarium atau ke kolam gitu. Nah, Caltness sebagai media dinamis ya, kalau di terakhir ya, karena dia kan kalau dinamis tuh bertumbukan gitu, maka otomatis nanti bakteri-bakteri yang sudah tidak produktif, yaitu bakteri yang udah tua, bakteri yang udah mati gitu kan, nggak bisa nempel lagi nih bersama si Caltness ya. Bakteri tua dan mati itu bakal jatuh ke bawah gitu. Nah, kalau mereka saling bertemu di bawah gitu, karena kan bakteri punya karakteristik tuh berlendir pada dinding selnya gitu ya. Nah, nanti dia bisa menggumpal menjadi yang namanya vlog ya. Nah, otomatis itu jadi kotoran, ya kan? Kotoran yang lebih besar. Nah, kotoran ini sebelum benar-benar jatuh ke dasar, berarti punya potensi tersedot pompa return yang kembali ke kolam atau akuarium gitu. Jadi kayaknya nggak cocok juga kalau di chamber terakhir gitu. Lalu tadi ada info lanjutannya ya, kalau nggak salah dibilang bakteri baik gitu. Coba lihat. Bakteri baik yang harusnya memakan bakteri jahat justru memakan rongga udara dari Caltness. Dan bakteri jahat akan kelewat gitu. Nah ini saya harus luruskan ya. Jadi bakteri baiknya kita itu tidak punya kemampuan makan bakteri jahat nih di sini. Jadi bakteri yang baik kita di sini adalah bakteri aerob ya, Nitrosomonas, Nitrobacter, Nitrospira, Nitrococcus gitu ya. Pokoknya yang nitrifikasi gitu, yang aerob kan, karena Caltness kan berarti kan oksigen gitu. Mereka ini adalah bakteri-bakteri autotrof yang nggak bisa makan benda organik. Kita nih manusia kan benda organik ya, hewan, tumbuhan gitu, daun tanaman itu semua benda organik gitu. Atau lebih gampangnya kita bilang semua makhluk hidup itu adalah benda organik lah ya, biar gampang. Berarti bakteri juga benda organik karena bakteri kan makhluk hidup ya kan. Nah, bakteri autotrof nggak bisa makan benda organik. Jadi dia hanya bisa makan yang non-organik ya. Jadi dia makanannya tuh amonia ya. Amonia itu bentuknya molekul. Amonia itu bukan benda organik. Karena amonia tuh bukan makhluk hidup kan. Ya. Jadi dia hanya bisa makan non-organik. Nggak bisa makan bakteri lain ya. Nah, selain amonia kan juga ada nitrit gitu yang bisa dia makan. Itu sama, bentuknya molekul juga. Ya. Jadi dia cuma makanannya itu ya. Nggak bisa makan bakteri jahat. Yang bisa makan bakteri jahat itu bakteri probiotik.
Karena dia kan hidupnya anaerob. Tapi kan kalau anaerob ya berarti dia nggak bisa ada di area Calvnes. Calvnes kan penuh oksigen gitu ya. Nah, kalau bakteri probiotik itu kan heterotrof. Nah, dia bisa makan benda organik atau bakteri hidup lainnya. Kalau aerob nggak bisa. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Kita ke Abai. Yo, Abai. Ketemu lagi ya. Yuk lihat pertanyaannya deh. Terima kasih atas ilmunya kok. Izin bertanya kok. Ketika mau membeli suatu produk bakteri, yang mana dalam kandungan produknya terdapat bakteri nitrifikasi dan bakteri denitrifikasi. Pertanyaannya adalah, 1. Apakah produk tersebut aman? Dalam hal ini bakterinya untuk kita gunakan. Bukankah kedua jenis bakteri tersebut berbeda, yaitu aerob dan anaerob? Jika aman, pengaplikasiannya baiknya langsung diberikan ke dalam kolam apa di media filter. Ya, betul ya, Abai. Emang benar itu. Terkadang ada tuh produk yang menyatukan dua jenis bakteri tersebut ya dalam satu kemasan gitu ya. Bakteri aerob sama anaerob. Ini bisa dilakukan ya, karena pada dasarnya saat pembuatan produk itu mereka memang membuat kedua jenis bakteri itu dalam keadaan dorman dulu gitu ya, jadi bisa dikemas gitu, jadi masih aman selama masih dalam perjalanan dan belum kita gunakan, karena kan pada tidur semua gitu ya, nggak mungkin mereka tuh berantem gitu di jalanan gitu. Nah, pas makainya jangan ditaruh di chamber biomedia ya, langsung aja ke air gitu. Kenapa? Karena kan bakteri yang anaerob ini kemungkinan bertahan hidupnya nggak lama ya di lingkungan yang banyak oksigen ya, kecuali di bagian bawah kolam atau akuarium itu ada dasarannya gitu, kayak misalnya ada yang pakai pasir, soil gitu, atau gravel ya, batuan gitu ya. Nah, si bakteri anaerob tuh bisa berlindung, nanti dia bisa bernomisili, bisa berkoloni di situ gitu. Tapi kalau polosan doang dasarnya, bakteri anaerob paling lama cuman sehari lah gitu kita bilang ya hidupnya ya. Nah, sementara bakteri yang aerobnya karena bertahan hidup jauh lebih lama nih, dia punya kesempatan berkembang biak kan di dalam air gitu ya. Walaupun mungkin berkembang biaknya sulit lah karena kan belum stabil dia, belum menempati rumah untuk berkoloni gitu. Ya, namun mungkin pada akhirnya ada bagian dari mereka ya karena masih hidup punya kesempatan lah bisa masuk ke chamber filter dan menempati rumah di biomedia mereka gitu ya. Jadi kemungkinannya kayak gitu ya, walaupun mungkin nggak banyak jadinya ya bakteri nitrifikasinya karena digabung gitu ya. Nah, lalu pertanyaan keduanya, untuk ukuran atau takaran 0,05 sampai 0,1 ppm, jika pakai sendok makan atau tutup botol, seberapa banyak kok? Soalnya saya masih nggak paham takaran ppm. Ya, oke. Oke, Abai. Orang kalau dibilang ppm biasanya pusing ya. Jadi gini, ini saya kasih lihat nih, nah saya keluarin di layar ya. Jadi konversi ppm itu ke miligram per liter itu nggak bulat juga sih angkanya ya. Di sini kan dikasih tahu nih 1 ppm itu adalah 0,998 sekian lah miligram per liter gitu. Padahal 0,99 itu ya kira-kira dikit lagi ya 1 gitu. Ya kan? Jadi kita pakai pembulatan aja lah ya. Kita anggap 1 ppm itu ya 1 miligram per liter gitu ya. Jadi udah nggak usah pusing. Nanti Abai tinggal hitung sendiri lah sesuai kebutuhannya gitu ya. Tadi pakainya apa? Sendok. Nah, sendoknya tuh berapa mililiter gitu. Atau tutup botolnya berapa mililiter gitu aja udah ya. Lebih mudah harusnya. Oke. Kita lanjut ya. Kita ke Bidin Kreatif Channel. Wah. Banyuwangi hadir lagi kok. Waduh, halo Banyuwangi. Izin cerita sekaligus bertanya kok. Saya habis lihat ada beberapa ikan koi yang ditaruh di kolam kecil tanpa sirkulasi.
jadi mirip ikan cupang ditaruh di toples gitu kok. Pertanyaannya, kok bisa sehat sih ikan ini kok? Bikin saya terheran-heran. Ditunggu di next videonya kok. Terima kasih. Sehat selalu buat Koko sekeluarga. Mohon dijawab ya kok. Salam sehat, sukses dan berkah selalu buat Ko Vincent sekeluarga. Ya, Bidin. Salam sehat, sukses dan berkah juga ya. Buat semuanya di sana Banyuwangi. Sukses ya Banyuwangi ya. Oke. Ikan koi tanpa sirkulasi ya. Ini jadi kayak miara cupang. Tapi hidup sehat gitu. Nah, ini itu sebenarnya kunci hubungannya, Din, ya, Bidin ya. Kita kan memang piara ikan itu sebenarnya memang bukan piara ikannya, tapi seberapa mampu kita piara airnya gitu ya. Kalau airnya sehat sesuai dengan kebutuhan si ikan ya, maka ikannya kan baik-baik saja. Memang kuncinya di air gitu ya. Ini nggak diceritain juga sih sama Bidin ikannya sebesar apa, berapa banyak gitu. Kolamnya ukurannya berapa, dalamnya berapa gitu ya. Mungkin secara aturan dunia perkoian gitu dia masih masuk dalam hitungan jumlah koi optimal gitu dalam sebuah kolam gitu. Jadi nggak banyak-banyak amat misalnya ya, maka sekresi atau kotorannya juga nggak banyak gitu. Mungkin di dalam kolam juga banyak lumut yang bantu berfungsi sebagai filtrasi alam gitu kan. Mungkin buat kecukupan oksigennya juga terpenuhi gitu ya, walaupun mungkin standar aja gitu ya. Tapi mungkin buat pertumbuhan bakteri nitrifikasinya juga cocok jadinya dengan filtrasi alam kayak tadi gitu. Maksudnya kondisi alam di sananya gitu ya, mungkin cocok gitu. Jadi amonia, nitrit, nitratnya itu berada dalam angka aman, walaupun mungkin nggak nol gitu ya. Atau mungkin juga air di lokasi sana juga bagus parameternya, pH-nya juga nggak tinggi banget gitu kan. Atau kalau tinggi pun nggak masalah kan buat koi gitu ya. TDS-nya rendah gitu. Kondisi anginnya juga mungkin stabil. Jadi di permukaan air tuh, permukaan air kolam tetap ada peluang terjadi gas exchange. Walaupun nggak banyak gitu, tapi continue gitu ya. Jadi terlarutlah sejumlah kebutuhan dasar oksigen terlarut itu gitu ya, ada gitu. Anyway, nggak bisa sih sebenarnya dilihat cuman sekali terus langsung kita judgement gitu bagus gitu, atau mungkin kita lihat sekali oh jelek gitu, nggak bisa. Kecuali saat itu pas sekali pergi itu kita sekalian ukur semua parameter gitu. Coba aja Bidin ke sana lagi gitu minggu depan atau bulan depan gitu, apakah ikannya masih sama ya, jangan-jangan ikannya udah baru. Perlu beberapa kali lah dan beberapa hari lah didatengin ya, baru bisa dapat data yang lebih akurat lah, kalau saya pikir begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke Roy Sulanam. Masih seputar EM4 kok. Dosis per ton air berapa ya kok? Saya pakai hitungan 1 tutup per ton air. Kolam saya kapasitas 5 ton. Saya kasih 5 tutup botol E4 yang saya aktifkan dengan molase 3 tetes. Makasih dan sukses selalu. Ya Roy, udah bener ya. Terutama kalau kolamnya masih baru gitu ya. Masih belum sebulan gitu. Itu tiap minggunya pakai dosis yang bagus itu memang 1 tutup botol per 1 ton air ya. Kan langsung ya dari ininya, dari E4-nya nggak diencerkan kan. Jadi 1 tutup botol per 1 ton air gitu. Jadi udah betul ya. Tapi nanti setelah 1 bulan dikurangin ya. Udah nggak perlu begitu. Setengah aja dosisnya. Jadi seminggu tuh cuman kasih 2,5 tutup berarti ya. Oke Roy ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Gamja Sisi. Kok, terima kasih banyak. Pertanyaan saya selalu dijawab. Mau tanya lagi kok. Semoga nggak bosan menjawab. Kalau ikan koki saya beri buah alpukat, bolehkah? Karena pernah saya beri, kok pada suka? Ya saya aja suka. Tapi bikin air akuarium keruh. Jadi saya bikin gel food. Bubuk agar-agar, tambah alpukat yang udah dihancurin, tambah susuk bubuk denko, tambah air, tambah flag food,
saya berikan 2 hari sekali. Untuk yang baru sembuh dari dropsy, saya kasih juga biar gak bosen makan kacang polong. Bagus. Sehatkah bila dimakan? Itu gel food ikan koki. Juga mau tanya, bagusan mana Paraguard atau F-Green kalau untuk mengobati parasit dan jamur? Terima kasih, Koh. Tuhan memberkati kokoh sekeluarga. Ya, Gamja, Tuhan berkati juga ya di sana ya, sekeluarga ya. Ikan koki, doyan makan alpukat ya. Saya aja doyan kok. Tapi menurut saya jangan ya, jangan kalau bisa. Jadi alpukat itu mengandung persin sebetulnya ya. Kalau pada manusia itu nggak berdampak persin ya sebenarnya ya, nggak efek gitu sama manusia. Dia dampaknya tuh hanya melancarkan saluran pembuangan aja gitu. Jadi orang kalau manusia tuh habis makan alpukat pupnya lancar gitu. Tapi kalau hewan ya, yang saya dengar nih dari dokter-dokter hewan gitu, terutama yang mamalia gitu, itu bisa bikin mules-mules ya, diare gitu. Nah, ikan itu juga sama gitu, dia bisa kena diare juga ya. Nah, pernah lihat nggak ikan itu kalau pup tuh cuman selongsongnya aja gitu ya, panjang, putih, transparan, tapi nggak ada isinya ya. Mirip sembelit ya. Coba kalau sembelit tuh kayak gitu juga sebenarnya. Transparan tapi nggak panjang ya, pendek-pendek aja gitu. Tapi kalau transparan panjang itu ikannya diare ya. Nah, itu ikannya menderita sebenarnya ya. Kayak kita lah manusia kalau mules gimana sih, menderita sebenarnya. Cuman kan ikan koki tuh nggak pernah kelihatan menderita gitu ya, asal ada makanan seneng aja gitu. Jadi persin ini nggak cocok buat hewan. Saran saya nggak usah Gamja ya, alpukatnya buat saya aja. Oke? Lalu mengenai Paraguard ya, sicem ya berarti ya, si chemical. Sicem Paraguard dengan F-Green. Oh, ya lebih aman Paraguard lah. Kan ini sebenarnya kandungannya sama Paraguard itu dengan F-Green ya. Ada pakai malasid green gitu. Cuma kalau F-Green itu ada tambahan formalinnya. Kalau Paraguard nggak ada justru formalinnya ya. Jadi kenapa sih? Emang kalau ada formalin kenapa? Formalin itu efeknya agak asam, sekitar 6 gitu ya. Jadi ya otomatis kalau kita pakai Paraguard nanti efek ke perubahan pH kita. Kalau kalau F-Green ya, kalau kita pakai F-Green nanti kita punya pH kena terdampak gitu kan. Bisa berubah, tapi kalau Paraguard enggak gitu ya. Jadi lebih bagus yang sicem Paraguard. Oke? Lanjut lagi ya ke Dian Nugroho. Mau tanya kok, dubur ikan koki saya kok bengkak dan kemerahan ya kok. Penyebab dan penanganannya gimana ya kok? Makasih bantuannya, semoga sukses selalu. Wah, Dian ini saya ada 2 hal yang saya curiga ya kalau dubur ikan koki kemerahan, karena saya dulu pernah gitu ya, apalagi bengkak gitu ya. Moga-moga bukan ya. Ada 2 hal itu ya, saya mulai dari yang terjelek dulu ya. Yang pertama itu kena parasit cacing Kamalanus namanya. Ini cacing bahaya ya, bahaya banget. Adanya di dalam saluran pencernaan, dia berkumpulnya biasanya justru di ujung dubur itu ya. Sesekali itu dia suka keluar gerayutan gitu. Kadang 1, kadang bisa 3, kadang bisa 5 gitu. Tapi dia benar-benar nggak mau keluar, nanti masuk lagi ke dalam dubur. Nah, karena suka begitu area ini jadi iritasi, merah ya, bengkak gitu. Nah ini buat pengobatannya si ikan mesti dipaksa masukin obat levamisol namanya ya. Kalau saya sih lebih suka diinjek aja langsung dari mulutnya gitu. Kalau lewat pakan biasanya telat deh gitu. Cacingnya keburu obrak-abrik isi organ di dalam gitu. Jadi caranya mirip kita injek obat ke ikan yang dropsy ya. Dian kalau sempat lihat video yang ini ya. Nih saya keluarin nih. Nah cara injeknya kayak gitu ya. Nah dulu ikan koki mutiara saya juga begitu masalahnya. Cuma saya telat. Ikannya keburu mati sebelum pengobatan ya. Levamisol ini adalah kandungan yang mirip obat cacing buat manusia. Jadi kayak Veremox, kayak
Batrin gitu ya, dan kawan-kawannya lah gitu ya. Nah, ini si cacing Kamalanus ini juga nggak bisa mati kena obat ini. Cuma dia tuh kita paksa keluar dari dubur rame-rame. Nanti pada jatuh ke bawah gitu. Jadi kita bisa sedotin keluar gitu ya. Nah, kemungkinan yang kedua, iritasinya karena pakannya nggak cocok buat dia ya, kandungannya entah terlalu keras, entah dia nggak cocok pokoknya gitu dengan pakan itu ya. Jadi nggak bisa terproses semua. Nah, jadi pada waktu pas dia mau pup itu susah gitu. Nah, ini ikan biasanya sering sembelit gitu ya kalau kayak gini. Nah, untungnya tuh masih bisa keluar aja ya. Kalau enggak nih malah bisa mengarah ke dropsy ya. Nah, iritasi ini juga bisa dihinggapi bakteri. Jadi masih cukup rawan kalau nggak diobati ya. Nah, pengobatannya ringan aja. Cukup ambil wadah yang muat buat nampung dia. Kalau muat pakai gayung juga boleh, bikin larutan setengah sendok teh ya, garam ikan atau glucosalt kalau ada ya, terus 500 ml air gitu. Ikan direndam di situlah 5 menitan sehari 2 kali ya, pagi dan sore. Ini nanti akan kompres luka iritasinya sekaligus antisipasi infeksi bakteri ya. Nah, selain pengobatan tuh perlu pencegahan juga. Nanti pakannya diganti aja pakai yang lebih lembut ya. Sementara kasih kacang polong aja dulu atau sayuran bayam lah ya. Oke. Lanjut lagi ke Rizky Gemena. Ya, oke. Kenapa lagi nih Rizky? Kok kayaknya sering masalah. Sorry ya bercanda ya, nggak apa-apa kok nanya ya. Lebih baik nanya daripada ragu terus nggak tuntas nggak ada jawaban gitu ya nggak ya. Yuk lihat pertanyaannya. Iya kok, mungkin kami kebanyakan ya kok kasih E4-nya. Kolam saya baru jadi kok, ukuran 6 ton air dan kemarin kami isi E4 sebanyak 1 liter. 6 ton air 1 liter. Banyak itu. Oke. Oh ini Rizky kemarin nanya itu ya, dinding kolamnya yang licin ya, setelah dikasih E4 ya. Oke, ya terus saya bilang jangan-jangan kasih E4-nya kebanyakan. 6 ton dikasih E4 1 liter. Waduh. 1 ton itu kan paling cuma 1 tutup botol, ya kan? 1 tutup botol itu kalau saya ukur ya, kemarin-kemarin itu saya sering ukur 1 tutup botol itu cuma 15 mili. Jadi kalau 6 ton harusnya kan 6 tutup botol. Berarti 6 kali 15 mili. 90 mili ya. Nah, ini dikasih 1 liter. 1000 mili. Jadi kelebihannya 910 mili, Was. Ya iyalah, pantesan lah Rizky. Ya, pantesan kolamnya, dindingnya licin-licin semua. Oke, kita lanjut dulu ya bacanya ya. Terus setelah beberapa hari dinding kolam kami jadi licin. Duh, gimana ini ya kok? Harus dibiarkan selama berapa lama lagi ini kok? Yang mau diisi ikan. Kalau di chamber biologis aku sudah pakai oyster kok. Gimana ini kalau menurut Kokoh yang enak kok? Dan cara menghilangkan yang dinding licin itu harus pakai apa kok? Mohon sarannya kok. Ini sudah kesalahan saya sendiri kok. Ya nggak apa-apa Rizky ya. Ini kan paling pH-nya cuman drop dulu ya sebentar ya. Ini kan kolam baru ya. Harusnya kan setelah dikasih E4 itu nggak lama boleh masuk ikan ya. Tapi kan ikannya yang kuat-kuat dulu tuh. Yang kayak sapu-sapu gitu ya. Nila gitu ya. Saya rasa nggak mungkin juga sih 1 liter E4 itu membuat pH kamu turun jadi 4,0 atau di bawah 5,5 gitu. Kayaknya nggak mungkin juga ya. Yang penting kan ada aerasi ya kan. Dari output filter atau pakai aerator nggak? Air pump ya. Kalau ada sih aman ya nggak apa-apa gitu. Cukup dibersihin aja tuh dinding yang licin pakai tangan atau busa spong juga nggak apa-apa gitu ya. Pelan-pelan aja. Nanti bakal jadi vlog doang kok gitu ya. Nggak bahaya. Paling kesedot masuk ke bottom drain nanti gitu ya. Idealnya nanti setelah penuangan E4 kan bakteri starter juga di chamber kan ya, di bio ya kan. Idealnya tuh harusnya begitu. Dan setelah itu kan 5 hari baru bisa masuk ikannya gitu. Kalau mau aman tambahin aja 2 hari
gitu ya Rizky ya, nggak apa-apa ya. Oh ini ada lanjutannya lagi nih dari Rizky. Terus gimana ini ya kok? Apakah seterusnya nggak usah dikasih E4 lagi ya kok? Kalau yang sekarang aku sudah lebih ngasih E4-nya. Oh, kalau yang sekarang aku sudah lebih ngasih E4-nya. Apakah masih mau dikasih E4 lagi kok? Dan harus menunggu berapa lama jaraknya? Oh ya, tetap dong Rizky ya. Cuman kali ini harus ikutin aja aturannya gitu ya. Harusnya kan 1 bulan pertama tuh rutin tiap minggu dikasih E4 1 tutup botol per 1 ton air gitu ya. Jadi 1 minggu itu cukup kasih 6 tutup gitu ya tiap minggu ya. Ini dijalanin lagi aja aturannya nggak apa-apa gitu. Ntar habis lewat sebulan baru kasihnya setengah dosis. 3 tutup botol aja tiap minggu gitu ya. Oke? Oke. Saya rasa segini ya. Cukup ya. Rasanya udah cukup banyak juga tadi yang kita jelaskan ya bareng-bareng ya. Moga-moga jelas buat semua yang punya kasus di rumahnya ya. Dan moga-moga selesai dengan masalah yang sedang dihadapi ya. Saya sudahi dulu. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih sudah menonton dan salam Aquaris.